Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu besar buat setiap pagi ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah Allah sumber kekuatan kami, Kau Allah penghiburan kami. Tidak pernah Kau tinggalkan barang sedetik pun Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Oh, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bersembah Dia, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi setiap kami. Shanda ya la barabaka, shanda ya la barabara. Oh Yesus, oh ya la oh ya nama kasih, ya ya segala perkara dapat ku tanggung
dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Yesus. Mari katakan sama-sama sekali, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya Yesus setia. Oh, Abba Shandara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami ada di sini untuk memuji menyembah, terutama mendengarkan tuntunan sepekan ini Tuhan. Hari ini urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang sampaikan firman ini. Hamba yang terbatas ini urapi dengan kuasa yang cara tak terbatas. Urapi setiap kami mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka menyembah firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, Bapak Ibu, saya sambut semua. Shalom. Kita bersyukur pada tuntunan sepekan hari yang ketiga di hari Rabu ini. Saya bersuka cita buat Bapak Ibu saudara sekalian yang terus mengikutinya. Ya, saya berdoa kita semua, saudara, kita semua menjadi prajurit Tuhan yang setia, yang militan dan yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Nah, karena itu sekarang kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tema besarnya misi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Misinya di mana? Di beberapa sektor, bahkan di semua lini. Nah, kemarin kita membahas di sektor atau di daerah area art entertainment, seni dan hiburan, area pebisnis, marketplace. Hari ini saya mau bicara tentang di dunia atau di bagian church atau gereja. Bayangkan ya, gereja masa masih butuh misi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus? Oh sangat, saudara. Jangan berpikir orang yang gereja pasti sudah mengerti semua. Masih banyak yang belum dewasa misalnya. Memang ada yang belum paham juga. Tetapi itu adalah bagian tugas tanggung jawab kita. Yang nanti katakan amin. Bagaimana misi penuntasan amanat agung terjadi di gereja? Kenapa ternyata di gereja? Seperti Yesus berkata di dalam kutipannya di kitab Perjanjian Lama, dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripada aku. Artinya dia ada di rumah ibadah, memuji menyembah dengan lidah bibirnya, tapi hatinya nggak sampai, nggak seperti yang dia nyanyikan. Nah, hari ini satu templakan kuat buat kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang rajin melayanin, khotbah jadwalnya berderet-deret, lupa kadang-kadang mimbar menjadi sandera kita, mimbar menjadi penjara kita, khotbah kita itu kadang jadi kebiasaan, bukan lagi jadi spiritualitas. Nah, saya nggak menganggap semua ya, tapi beberapa di antaranya oknumnya ya, beberapa orang mengalami hal yang sama. Saya pun bisa terjebak dalam hal itu. Makanya misi penuntasan amanat Tuhan Yesus harus terjadi juga di gereja. Bagaimana maksudnya di gereja itu ada misi penuntasan amanat Tuhan Yesus? Selain nggak semuanya imannya sama, pengetahuan sama, tapi yang kedua di gereja ini rentan dengan penipuan, pemalsuan. Wajahnya seperti melayanin, mengasihi, tapi di luar itu nanti beda banget. Nah, di pertemuan ini saya mengingatkan ada 3 tugas yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya para murid Tuhan. Yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Kita mesti ada di dalam sebuah persekutuan. Nah,
Membangun persekutuan itu nggak gampang karena kita berbeda. Jangankan dengan orang begitu banyak, misalnya 5-6 orang, suami istri saja nggak gampang. Bahkan sampai anak 2, bahkan punya cucu, masih belum menangkap sebenarnya esensi dari pasangannya. Karena sering ribut, sering beda paham. Beda paham nggak masalah, tapi masalahnya kadang berani berujung pada perceraian. Waduh, berarti tandanya belum menangkap firman Tuhan yang kita baca. Nah, dari yang dalam hal ini tentang koinonia, supaya kita dapat punya jejaring sosial untuk kita saling menguatkan. Yang ngerti katakan amin. Nah, misi penugas amal Tuhan Yesus itu adalah salah satunya adalah membuat kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Kristus adalah satu. Bahkan dalam sebuah perikop panjang, di situ dituliskan doa Tuhan Yesus. Bayangkan Yesus punya permohonan kepada Bapa di surga agar mereka, katanya, para muridnya itu jadi satu, sama seperti dia, yaitu aku dan engkau satu. Nah, ini penting sekali bahwa ternyata persekutuan itu barang langka ya di sebuah gereja. Kenapa? Bisa jadi punya persekutuan, misalnya konser atau kalau kita kan cool gitu ya, tetapi kehangatannya nggak ada. Jadi semacam sebuah liturgi atau kewajiban tugas pendeta dari pendeta. Jadi kayak enak. Nah, ini yang menjadi masalah. Persekutuan sejati adalah yang tanpa syarat. Kalau udah pakai syarat belum murni, dan itu nggak termasuk persekutuan yang sejati. Itu yang pertama tentang persekutuan. Persekutuan kita terbagi dua, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sama. Nah, persekutuan dengan Allah ini perlu kesepakatan dengan Allah itu sendiri, yaitu kapan, pagi-pagi kah, malam kah, ya itu atur aja. Tapi yang pasti harus dengan sepenuh hati. Yang pasti harus dengan sepenuh hati. Yang kedua ya, kalau kita berada pada posisi di dalam sebuah persekutuan dengan sesama ya, keduanya dengan sesama, maka kita harus bisa menerima perbedaan. Yang kedua, bisa menganggap orang lain lebih utama. Ini sering diulang-ulang ya, supaya nangkep terus. Kalau enggak, kita tetap jadi kayak monumen ya, orang kumpul datang bentar pergi, nggak ada rasa chemistry di situ, nggak ada chemistry. Nah, saya mengajak semua merenungkan apakah itu terjadi dalam gereja kita. Kalau ada, mari bertobat dan berubah. Bertobat dan berubah. Pak, nggak bisa Pak, saya cuma sendiri. Jadilah agen perubahan walaupun sendiri. Nanti Tuhan kirim lagi teman yang lain. Haleluya. Nah, yang kedua adalah bicara tentang diakonia atau pelayanan kasih. Tadi persekutuan roh, pelayanan kasih, diakonia, pelayanan kasih yang sifatnya kepada yang membutuhkan. Ya, kalau dalam beberapa waktu ini kita sedang mencanangkan untuk memberikan perhatian kepada usia janda-janda pada usia 60 tahun ke atas sesuai dengan firman Tuhan. Nah, biar kita semua kuat ya dan sehat melayani dengan sesuai dengan koridor firman Tuhan. Yang kedua ini diakonia harus ada di gereja sebagai misi penuntasan amanah Tuhan Yesus. Enggak sedikit orang murtad, walaupun dia pernah jadi sekolah teologi lah, jadi rektor lah katanya, tapi gampang murtad, pindah kepercayaan. Kenapa? Karena enggak mengakar. Nah, pelayanan kasih kepada jemaat ini mesti dipelopori oleh para pemimpin. Saudara dan saya adalah pemimpin dengan cara yang sederhana, apa yang ada pada kita. Nggak usah pusing-pusing dengan apa yang nggak ada sama kita. Kenapa? Kalau kita paksakan juga nggak sehat ya. Tetapi kalau kita gunakan apa yang ada, maka percayalah itu jadi berkat. Yang ngerti katakan amin. Diakonia itu jangan identik dengan sembako. Itu salah satunya. Tapi salah dua dan salah tiganya adalah misalnya konseling lah, ruang doa lah dan sebagainya. Itu penting sekali punya pelayanan kasih seperti itu, yang istilahnya kata kamu dapat dengan cuma-cuma, kamu juga harus melayani dan memberinya dengan cuma-cuma begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masih yang ketiga harus dilakukan, yaitu apa? Marturia. Marturia itu artinya pelayanan misi. Ya, misi itu sendiri yang tadi saya sebutkan, keluar kemana-mana yang Tuhan suruh ya. Tapi dalam hari ini biarkan ini berjalan normal-normal saja supaya kita beroleh esensi dari pelayanan ini. Nah, kembali ke topik awal, misi penuntasan amanah Tuhan Yesus di dunia gereja, di pelayanan gereja. Ternyata karena doa Tuhan Yesus minta kita satu,
maka kita meresponi permohonan dan permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dengan kita hidup bisa menerima satu dengan yang lain. Oke, saya mengajak semua merenungkan, apakah gereja yang tempat kita beribadah hari ini sudah merupakan gereja yang sehat? Kalau belum, bagaimana yang belum? Lalu kalau gitu jangan tinggal, harus diberesin. Dalam artian mendampingi, memberikan doa dan support kepada pemimpin agar persekutuan ini makin baik dan mendampingi banyak orang. Haleluya. Nah, di gereja ini identik dengan apa? Kekuasaan. Ya, rasa berkuasa itu hanya perasaan pribadi saja. Tapi jujur, kalau orang udah pengen berkuasa, maka itu menjadi masalah besar buat dia. Karena dia bisa menghalalkan segala cara. Tapi kesempatan ini saya mau ajak saudara merenungkan satu hal saja, yaitu bahwa hidup kita itu limited, terbatas. Kita punya hidup setelah ini yang tak terbatas. Tetapi yang tak terbatas itu ditentukan oleh yang terbatas hari ini. Karenanya kita mesti fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa pada zaman ini, pada detik ini, pada hari ini dilakukan oleh kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan juga semua persekutuan yang ada di gereja ini. Di gereja di mana saudara ada. Karena kita memang sudah dipanggil untuk ada di dalam keluarga ilahi. Gereja itu bukan hanya bersifat organisasi, tapi organisme. Orang-orang yang bersepakat untuk hidup bersama, melayani dan dilayani bersama. Semuanya dilakukan atas kesadaran dan kerinduan mengasihi satu sama lain. Nah, karena itu saya mengajak semua untuk fokus dengan ibadah yang pertama. Kedua, fokus dengan panggilan Tuhan untuk kita melayani. Nah, kemarin malam saya di City Park ya, saya ingat satu lagu yang terus mengiang di hati, lalu mengiang di telinga saya, dan saya nyanyikan, yaitu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kita ini dipanggil Tuhan dari latar belakang, adat budaya, agama mungkin yang berbeda sebelumnya. Tetapi hari ini panggilan itu mari responi. Sebagai kesimpulan dari sharing dan tuntunan hari ini. Menyanyi sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saya sadar benar, gak gampang orang langsung merespon menjawab Tuhan panggilan Tuhan ya. Tetapi dari kesempatan ini, percayalah bahwa hidup melayani itu bukan hidup menderita yang dikatakan Paulus. Menderita secara spirit, tetapi sungguhnya kita terberkati, saudara. Nah, makanya terakhir lagu itu ada bait ketiganya, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jadi ada girang yang besar turun atas kita pada saat kita mendengar panggilan, lalu merespon dengan benar, respon yang baik atas panggilan untuk kita melayani. Haleluya. Nah, kesempatan ini saya mendorong untuk semua kita masuk di KUL sebagai syarat kita masuk di pelayanan umum, harus masuk di KUL. Karena itu saya mau berdoa buat kita semua yang hadir di YouTube channel GBRK Dia. Terus doakan kami agar bisa menyajikan hal-hal yang lebih bagus dan mendidik, melatih, menyiapkan orang-orangnya Tuhan untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang begitu setia, militan dan berkenan di hati-Mu. Hamba bersyukur karena mereka semua Tuhan kirim menjadi bagian pelayanan dan penuntasan agung Tuhan Yesus. Tuhan, Kau mintakan pengurapan-Mu turut atas anak-anak-Mu di tangan terangkat hati terbuka, biar pengurapan Tuhan memampukan anak ini membayar harganya untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan melayani di dalam pelayanan-pelayanan gereja yang ada. Pelayanan yang tidak hanya bersifat sektor-sektor kecil, tapi pelayanan yang bersifat makro, yang besar, yang berdampak luas. Aku berdoa biar pengurapan Tuhan menolong kami semua dalam nama Yesus. Dan sekarang gereja Tuhan, para murid Tuhan, angkat tangan kita dan dengan bersukacita terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan.
tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa dalam tuntunan sepekan hari berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.